Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari D3 Akuntansi ingin menjelaskan tentang job order costing di UMKM yang kami kerjakan. Perkenalkan, nama saya Aulia Intan Zahra dengan NPM 2301061026. Di sini rekan saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Madenita Anjani dengan NPM 2301061010. Perkenalkan, nama saya Wayan Ayudita, NPM 2301061007. Baik, di sini akan kita mulai PPT atau presentasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang job order costing. Pengertian: job order costing adalah metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung biaya produksi setiap pesanan unik dari pelanggan. Metode ini mengakumulasi biaya berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang terkait dengan setiap pekerjaan tertentu. Cocok untuk industri yang memproduksi barang khusus. Job order costing membantu perusahaan menentukan harga jual dan mengontrol biaya. Penerapan job order costing. Setiap produk kerajinan biasanya memiliki desain dan ukuran yang unik, sehingga biaya produksinya pun berbeda-beda. Dengan menerapkan job order costing, UMKM kerajinan bambu rotan dapat yang pertama menentukan harga jual yang tepat. Setiap pesanan dihitung biayanya secara terpisah, sehingga harga jual yang ditetapkan lebih akurat dan tidak merugikan. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk mengendalikan biaya produksi. Dengan melacak biaya setiap pesanan, UMKM dapat mengidentifikasi bagian produksi mana yang boros dan perlu diperbaiki. Job order costing. Mengapa job order costing sangat cocok? Karena yang pertama yaitu produk yang unik. Setiap produk kerajinan biasanya memiliki desain dan ukuran yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu karena pesanan khusus. Banyak pesanan yang bersifat khusus atau custom order, sehingga memerlukan perhitungan biaya yang detail. Variasi bahan baku. Jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan untuk setiap produk bisa berbeda-beda. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Job order costing adalah alat yang sangat berharga bagi UMKM kerajinan bambu rotan. Dengan menerapkan metode ini, UMKM dapat meningkatkan efisiensi, profitabilitas, dan daya saing bisnisnya di pasar yang semakin kompetitif. Penjelasan yang pertama, UMKM kerajinan bambu rotan ialah: yang pertama, tahu harga pokok produksi yang tepat. Setiap pesanan dihitung biayanya secara terpisah, sehingga harga jual yang ditetapkan lebih akurat. Yang kedua yaitu mengendalikan biaya dengan melacak biaya setiap pesanan. UMKM bisa tahu bagaimana yang boros dan perlu diperbaiki. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Informasi biaya yang akurat membantu dalam mengambil keputusan seperti menentukan produk yang lebih menguntungkan atau negosiasi harga bahan baku. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya ada permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam pengelolaan biaya. Harga rotan seringkali tidak stabil, dipengaruhi oleh musim, permintaan pasar, dan ketersediaan bahan baku. Ini membuat sulit untuk memprediksi biaya produksi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pemahaman mahasiswa tentang
cara proses, costing dari UMKM, kerajinan rotan, dan juga untuk membantu UMKM untuk mencatat laporan keuangan. Dengan demikian, program ini tidak hanya bertujuan untuk memperkaya pemahaman mahasiswa tentang metode akuntansi biaya, namun juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan UMKM, serta meningkatkan potensi perekonomian daerah secara meluas. Selanjutnya ada analisis SWOT UMKM, yaitu yang pertama ada kekuatan, yaitu kualitas produk dan keterampilan tradisional. Kelemahannya ada teknologi terbatas dan pemasaran terbatas. Selanjutnya ada peluang, permintaan global, platform digital. Ancamannya ada persaingan ketat dan perubahan tren pasar. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan efektif dalam kontrol biaya, peningkatan kepercayaan investasi, penilaian kinerja, optimalisasi produksi. Kekurangannya kompleksitas analisis biaya implementasi, tinggi masalah, dokumentasi, dan distori data. Selanjutnya ada permasalahan. Permasalahan yang dihadapi UMKM adalah penerapan akuntansi biaya. Kurangnya pemahaman tentang penerapan akuntansi biaya sehingga membuat UMKM tersebut kesulitan dalam mencatat laporan keuangan, sehingga UMKM tersebut hanya mencatat pengeluaran dan pendapatannya saja. Tujuan spesifik: meningkatkan keterampilan melalui pelatihan teknik anyaman dan desain produk yang lebih modern, memperluas jaringan pemasaran, membuka akses ke pasar yang lebih luas, baik lokal maupun internasional, meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan nilai jual produk dan efisien produksi, membangun merek produk, membentuk identitas merek yang kuat dan mudah diingat. Visi misi: setiap orang menjadi pemimpin dalam industri kerajinan rotan yang dikerjakan, melestarikan warisan budaya Indonesia melalui inovasi produk rotan yang modern dan estetik. Misi: mengembangkan produk-produk rotan inovatif yang memenuhi kebutuhan dan tren pasar terkini, meningkatkan kualitas produk melalui penerapan teknologi dan desain modern. Strategi digital: penerapan strategi digital seperti menggunakan media sosial dan platform e-commerce dapat membantu UMKM kerajinan rotan meningkatkan visibilitas dan menjangkau lebih banyak konsumen. Melakukan riset, selera pasar dan mengembangkan desain produk yang relevan dapat meningkatkan minat konsumen dan diferensi produk dari pesaing. Insight and manfaat: soft skill, inovasi desain,
teknologi tepat guna dan monitoring dan evaluasi, manfaat, penerapan teori ke praktik dalam kerajinan bambu dan rotan memberikan manfaat signifikan seperti soft skill pengerajinan melalui pelatihan dan penggunaan alat modern. Kesimpulan. 1. Makna sejarah dan budaya. Kerajinan anyaman bambu telah menjadi tradisi di beberapa wilayah seperti Rajapola yang telah eksis sejak lama. Ekonomi dan pemberdayaan. Masyarakat kerajinan anyaman bambu dan rotan sintetis telah memberikan manfaat signifikan dari segi ekonomi termasuk meningkatkan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Teknik dan inovasi. Teknologi yang digunakan dalam pembuatan kerajinan anyaman bambu biasanya melibatkan teknik menganyam dan mengikat serta variasi bentuk seperti silinder, kubus, dan bola. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.